Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya Muhammad Taufik Lesmana, SPMM dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya pengampu mata kuliah di semester ganjil, yaitu mata kuliah Operasi Riset, Matematika Ekonomi, dan Matematika Keuangan. Dan di semester ganjil, saya pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Di mata kuliah Operasi Riset, untuk deskripsi singkat dari mata kuliah Operasi Riset, yaitu membahas tentang model program linier atau linear programming models dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Yang kedua, model persediaan. Ketiga, model penugasan dengan menggunakan metode Hungarian. Kemudian metode transportasi dengan menggunakan metode pojok barat laut atau MPBL. Kemudian metode ongkos terkecil atau least cost. Kemudian metode pendekatan batu loncatan atau stepping stone. Dan keenam adalah model jaringan kerja atau network analysis dengan menggunakan metode PERT dan metode CPM. Kaitannya dengan kompetensi lulusan program studi yang telah ditetapkan, mata kuliah ini mendukung kompetensi untuk mendapatkan aplikasi teori ekonomi dengan menggunakan formula operasi riset untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan praktek pemecahan masalah ekonomi secara kualitatif dan kuantitatif dengan interpretasi yang benar. Adapun kemampuan akhir dari tiap tahapan pembelajaran dari mata kuliah Operasi Riset ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar dari operasi riset. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip operasi riset dalam aplikasinya di bidang ekonomi. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan teori ekonomi dengan menggunakan formula operasi riset untuk pemecahan masalah ekonomi secara kuantitatif dengan interpretasi yang benar. 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori operasi riset dan menjelaskan permasalahan-permasalahan ekonomi. 5. Mahasiswa mampu melakukan kajian empirik dan pemodelan dengan menggunakan metode operasi riset guna menyelesaikan permasalahan ekonomi. Dan yang keenam, kemampuan akhirnya adalah mahasiswa mampu merencanakan, mendesain, dan menganalisis dengan menggunakan penerapan metode operasi riset dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi. Demikianlah kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran dari mata kuliah operasi riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih dalam sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas atau masuk kita ke dalam analisis jaringan kerja atau network analysis. Nah, di dalam analisis jaringan kerja ini bukan kita saja yang mempelajarinya di program manajemen, tapi juga banyak yang mempelajarinya yang sudah di teknik, ya, dari teknik sipil, ya, teknik industri dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita dari manajemen mungkin itu masuk ke manajemen proyek, ya. Dan ini sama
sama dengan mempelajari manajemen proyek. Ya. Nah di sini kita masuk ke penjadwalan proyek dan analisis jaringan kerja. Ya. Jadi di sini proyek itu merupakan kombinasi dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan dengan mengikuti suatu urutan tertentu sebelum seluruh tugas dapat diselesaikan secara tuntas. Nah, jadi dalam analisis jaringan kerja ini tujuan utama kita itu adalah untuk meminimalkan biaya dan mempersingkat waktu. Jadi kalau kita diserahkan atau sebagai manajer suatu proyek, ya, untuk menyelesaikan suatu proyek perumahan misalnya, nah kita harus berusaha meminimalkan biaya yang disediakan dan juga mempersingkat waktu yang disediakan. Ya, misalnya kalau disediakan waktu 1 bulan, itu harus bisa kita selesaikan sebelum waktu 1 bulan, ya, supaya tadi kita tidak mengalami kerugian. Ya. Nah, kalau kerugian pasti kita akan membayar sendiri di yang punya proyek. Ya. Nah, pada umumnya suatu proyek itu adalah usaha satu waktu, maksudnya urutan kegiatan-kegiatan yang sama mungkin tidak terulang lagi di waktu yang akan datang. Sedangkan perencanaan atau planning itu adalah penentuan mengenai apa yang harus dicapai, kapan dan bagaimana hal tersebut itu dilaksanakan. Kemudian ada macam-macam perencanaan, ya. Ada perencanaan pembangunan nasional, perencanaan regional, sektoral, kemudian perencanaan personil dan kerja, perencanaan peralatan, perencanaan keuangan, perencanaan produksi, dan perencanaan pemasaran atau penjualan. Nah, sudah jadi macam-macam dari perencanaan. Sedangkan pokok-pokok perencanaan itu adalah yang pertama itu menentukan target. Ya, tanpa dengan target itu kita sulit untuk membuat sebuah evaluasi. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian ketiga, ada urutan kegiatan. Keempat, jangka waktu yang diperlukan oleh masing-masing. Kelima, tersedianya alat atau ukuran atau standar. Dan yang keenam itu mempertahankan konsekuensi faktor. Nah, untuk teknik perencanaan itu ada 2 faktor ya di dalam analisis jaringan kerja. Yang pertama metodenya namanya metode CPM atau Critical Path Method, ya, jaringan analisis kritis, ya. Yang kedua ada metode PER, ya, Project Evaluation and Review Technique, ya. Nah, itu berguna untuk menyusun perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan atau pemonitoran proyek. Ya. Jadi nanti setelah kita mempelajari cara-cara membuat diagram, ya, nanti selanjutnya akan kita pelajari 2 metode dalam analisis jaringan kerja, yaitu metode CPM dan metode PER. Ya. PER dan CPM itu pada dasarnya merupakan metode yang berorientasi pada waktu. Dalam arti bahwa keduanya akan berakhir dengan penentuan penjadwalan waktu. Nah, perbedaan yang paling menonjol antara CPM dan PER itu adalah perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, ya. Determinan untuk CPM dan probabilitas itu untuk PER, ya. Itu adalah untuk teknik penjadwalan proyek. Nah, teknik penjadwalan proyek itu ada 3 tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua penjadwalan, dan yang ketiga itu adalah pengontrolan atau pengawasan. Adapun tahapan-tahapan dalam perencanaan
Yang pertama, kita mulai dengan memecah atau memulaikan proyek menjadi sebuah kegiatan-kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, kita perkirakan waktu untuk kegiatan ini, kemudian disusun dan diagram jaringan kerja yang berkaitan dengan gambar anak panah. Nanti kita mulai dengan lingkaran dan juga dengan gambar anak panah. Keseluruhan diagram anak panah memberikan suatu representasi grafis mengenai keterkaitan antara berbagai kegiatan suatu proyek. Jadi antara satu diagram lingkaran dengan diagram lingkaran lainnya itu nanti dihubungkan dengan diagram anak panah. Untuk pembentukan diagram anak panah sebagai tahapan perencanaan mempunyai tujuan untuk mempelajari jenis pekerjaan yang berbeda secara rinci. Mungkin dapat menimbulkan saran atau perbaikan sebelum proyek dilaksanakan. Yang lebih penting itu adalah kegunaannya untuk mengembangkan suatu jadwal untuk proyek, ya, atau proyek schedule. Kemudian tahapan-tahapan penjadwalan. Yang pertama, jadwal harus mampu menunjukkan kegiatan-kegiatan yang kritis, dilihat dari segi waktu yang memerlukan perhatian khusus. Dalam proyek harus selesai tepat pada waktunya. Ya. Yang kedua, jadwal harus menunjukkan banyaknya waktu yang mengambang yang dapat dipergunakan ketika kegiatan tertunda. Atau kalau sumber daya terbatas, dia digunakan secara efektif atau mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki. Ketiga, tujuan akhir dari tahap penjadwalan itu adalah membentuk time chart yang dapat menunjukkan waktu mulai dari selesainya setiap kegiatan serta hubungannya satu sama lain dalam sebuah proyek. Tiga tahapan proyek dimulai dengan yang pertama itu adalah pembentukan diagram anak panah, cara penyajian data untuk grafik waktu, dan cara mengalokasikan sumber yang terbatas berbagai kegiatan atau aktivitas. Untuk pembentukan diagram anak panah, itu diagram anak panah menggambarkan keterkaitan antara satu kegiatan atau aktivitas proyek. Suatu anak panah biasanya dipergunakan untuk mewakili suatu kegiatan dengan ujungnya menunjukkan arah kemajuan dalam proyek. Hubungan suatu kegiatan dengan kegiatan yang terjadi sebelumnya ditunjukkan oleh adanya kejadian atau event. Yang dimaksud dengan kejadian adalah saat yang menggambarkan permulaan atau pengakhiran suatu kegiatan atau aktivitas. Setiap kegiatan yang digambarkan sebagai anak panah itu pangkal anak panah sebagai awal dan ujungnya sebagai akhir suatu kejadian. Anak panah menggambarkan apa yang dikerjakan mendahului sebelum kegiatan itu dikerjakan. Setiap anak panah di ujung dan pangkalnya diberi tanda kejadian yang diberi nama. Nah, kita lihat contohnya seperti ini, ya. Itu kegiatan dimulai dari kejadian 15. Kejadian 15 atau I dan berakhir dengan kejadian 16 atau J. Ya. Kemudian kejadian A ditulis kegiatan A 15 16 atau kegiatan A I J, artinya dimulai pada titik I dan berakhir pada titik J. Ya. Jadi itu tadi gunanya untuk diagram anak panah. Ya. Nah, selanjutnya I disebut dengan pangkal dan J itu disebut dengan ujungnya. Ya. Jadi kita mulai dari kejadian 15, kemudian
berakhirnya di kejadian 16 ya. Nah, kejadian atau event itu tidak memerlukan waktu, digambarkan sebagai lingkaran pada pangkal anak panah dan pada ujung anak panah ya. Kemudian pemberian nomor pada kejadian harus memenuhi persyaratan, yaitu nomor awal atau pangkal harus lebih kecil daripada nomor akhir atau ujung. Nah, setiap kegiatan itu hanya boleh diwakili oleh satu anak panah saja ya, di dalam jaringan kerja, kecuali kalau satu kegiatan dipecah menjadi kegiatan yang lebih kecil. Yang kedua, tidak boleh ada dua kegiatan diwakili oleh pangkal dan ujung anak panah yang sama. Jadi kalau dalam ini harus digunakan misalnya namanya dummy ya, di situ anak panah boneka. Nah, suatu anak panah atau dummy, anak panah boneka, untuk menggambarkan kegiatan yang tidak memakan waktu. Artinya kalau dummy itu nanti kalau ada waktunya itu tadi tidak dibuat waktunya ya. Misalnya kalau kejadian A ke kejadian B itu misalnya waktunya 3 hari, kalau ada dummy itu tidak dibuat harinya, ya berapa harinya ya. Alasan penggunaan kegiatan dummy itu adalah satu, untuk menghindarkan keraguan-raguan dalam indikasi ya, seperti gambar tadi. Keduanya mempunyai indikasi yang sama, membingungkan ya. Nah, seperti ini tadi ya. Jadi kalau gambar yang ini kan dia membingungkan ini ya. 1, 2, ada A-nya kemana, turun ke B, baru 1 ke B-nya. Maka dia dibuat dummy-nya seperti ini ya, supaya gampang dia untuk membuatnya. Kalau misalnya dia di sini tidak ada berapa hari di dummy, yang ada di A ini misalnya 3 hari, 1 ke 3 itu B misalnya 5 hari. Jadi dummy-nya itu tidak dibuat berapa harinya, hanya sebagai penghubung atau pembantu saja. Nah, ini memberikan gambaran urutan logik yang benar. Misalnya air limbah yang akan dibuang dari saluran pembuangan 1 atau outlet 1 ke sungai dialirkan menuju ipal 1. Ipal 1 itu 3 ya. Saluran outlet 2 sebelum ke sungai juga akan melewati ipal 1 ke 3. Karena beban pengolahan pada ipal 1 terbatas, maka kapasitas limbah yang tidak terolah disalurkan ke ipal 2 atau 4. Sedangkan yang sudah terolah langsung dapat dibuang ke sungai atau 5. Nah, kegiatannya seperti ini. 1 ke 3 itu kegiatan A, saluran outlet 1 menuju ipal 1 atau 3 ya, kegiatan A. Saluran outlet 1 menuju ipal 1 atau 3. Kemudian kegiatan B, saluran outlet 2 itu menuju ipal 1 atau 3. Kegiatan C itu saluran ipal 1 menuju ke ipal 2 atau gambar 3 ke gambar 4. Dan kegiatan D yaitu saluran ipal 3 menuju ke sungai atau 5. Nah, itu contoh untuk dari air limbah ya, yang dibuang dari pembuangan 1 ke sungai. Nah, dari gambar di atas tadi terlihat bahwa kegiatan C itu belum dapat berlangsung sebelum kegiatan D, yang berarti bahwa kegiatan C
dapat beroperasi apabila kegiatan B sudah berjalan, sedangkan kegiatan D dapat berjalan setelah kegiatan A atau B apabila berjalan tidak secara bersamaan. Nah, kita lihat dulu contoh pembuatan diagram anak panah 1 ya. Nomor 1, gambarkan diagram anak panah yang mencakup kegiatan A, B, C, dan L sedemikian rupa sehingga hubungannya ada berikut ini terpenuhi. Yang kedua, A, B, dan C kegiatan dalam satu proyek yang bisa dimulai secara serentak atau simultan. Ketiga, A dan B mendahului D. Yang keempat, B mendahului E, F, dan H. 5, F dan C mendahului G. 6, E dan A mendahului I dan J. 7, C, D, F, dan J mendahului K. 8, K mendahului L. 9, I, G, dan L merupakan aktivitas terminal dari sebuah proyek. Lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi kegiatan D itu kita mulai setelah kegiatan A ya. Jadi kegiatan D itu pendahulunya adalah kegiatan A. Kemudian kegiatan E itu kita mulai setelah kegiatan B selesai ya. Ya. A, B, dan C kegiatan sesuai dengan serentak. A dan B itu mendahului D ya. A dan B itu adalah mendahului dari kegiatan D. Artinya kegiatan D itu dibuat setelah kegiatan A dan B selesai ya. B mendahului E, F, dan H ya. E, F, dan H ya. Itu kegiatan B. E, F, H. F dan C mendahului G ya. F dan C mendahului kegiatan I ya. F, C ya. Kemudian E dan A mendahului kegiatan I dan J. E dan A ya. E dan A mendahului kegiatan I dan J ya. C, D, F, dan J mendahului K. C, D, F, J. C, D, F, J ya. Di kegiatan K itu dilalui atau selesai kegiatan C, D, F, J ya. K mendahului L. Kita lihat gambar. K mendahului L. Artinya kegiatan L dilaksanakan setelah kegiatan K itu selesai. I, G, dan L merupakan aktivitas terminal di proyek. I, G, dan L. Jadi itu adalah akhirnya I, G, dan L di gambar atau diagram lingkaran yang 9 ya. Selesai yang situ I, G, L. Nah, arti dari penggunaan yang kerja atau network
Kebaikan langsung yang dapat dipetik dari pemakaian STNK adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengenali jalur kritis atau dapat dalam hal ini adalah jalur elemen-elemen kegiatan yang kritis dalam skala waktu penyelesaian proyek sebagai keseluruhan. Kedua, artinya adalah mempunyai kemampuan mengadakan perubahan-perubahan sumber daya dan memperhitungkan efek terhadap waktu selesai proyek. Yang ketiga, mempunyai kemampuan memperkirakan efek-efek dari hasil mencapai suatu kegiatan terhadap keseluruhan rencana apabila diimplementasikan atau dilaksanakan. Kemudian, keuntungan yang tidak langsung dari pemakaian network adalah sebagai berikut. Satu, sebelum menyusun suatu network atau jaringan kerja, seorang analis harus mengkaji rencana secara keseluruhan, merinci dan mengurangi menjadi komponen-komponen kegiatan yang terpisah-pisah. Dua, seorang analis harus memikirkan interaksi dari kegiatan-kegiatan. Tiga, seorang analis harus memperhitungkan batas waktu untuk masing-masing unsur kegiatan, sebab setiap kegiatan memerlukan sejumlah waktu tertentu untuk penyelesaiannya. Jadi untuk pertemuan hari ini, ya, kita cukupkan tadi mempelajari diagram lingkarannya dan diagram panahnya, ya, bagaimana cara membuat kegiatan selanjutnya sebelum selesainya kegiatan yang lain, ya. Jadi tadi diagram lingkaran dan anak panahnya, ya. Jadi untuk minggu berikutnya nanti akan kita masuk ke waktu, ya, dan berapa lama harus bisa diselesaikan. Jadi dia ada waktunya, ya. Nanti bisa menggunakan metode CPM dan metode ALS, ya. Demikian saja pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.